Oke, kita lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode transportasi. Nah, sebelumnya kalian harus membuat tabel seperti ini, lalu kalian isi dengan kapasitas tersedia yang kalian miliki, kemudian isi dengan demand hasil dari peramalan masing-masing, dan untuk ongkos simpan kalian bisa isi seperti ini ya. Contoh nomor 1 atau di periode 13, kalian terlebih dahulu harus melihat berapa banyak demand di periode 13, yaitu sebanyak 30.802. Maka untuk memenuhi permintaan tersebut, maka kita alokasikan terlebih dahulu kapasitas tersedia yang ada di regular time. Nah, kita bisa melihat bahwa kapasitas tersedia RT atau regular time lebih kecil daripada demand. Maka dari itu, kita bisa mengalokasikan semua kapasitas tersedia RT. Seperti ini. Nah, untuk kapasitas sisa merupakan sisa dari kapasitas tersedia dikurangi dengan kapasitas terpakai atau kapasitas yang sudah dialokasikan. Seperti ini. Kemudian kita bisa bandingkan bahwa kapasitas terpakai dengan demand masih lebih besar demand. Artinya kapasitas terpakai RT belum bisa memenuhi permintaan. Jika dalam peak strategi untuk memenuhi sisa permintaan, kita mengalokasikan overtime sebanyak kapasitas tersedia. Tetapi dalam metode transportasi kita hanya mengalokasikan sisa permintaan yang belum terpenuhi. Untuk mengetahuinya, maka kita tinggal mengurangi permintaan dengan kapasitas terpakai RT seperti ini. Maka kapasitas tersedia yang dipakai di periode 13 yaitu sebanyak 4.016. Kemudian kita harus menghitung kapasitas sisa, yang mana pengurangan kapasitas tersedia dikurangi dengan kapasitas terpakai. Maka di periode 13 memiliki kapasitas sisa overtime sebanyak 7.463. Kemudian sama halnya dengan kapasitas sisa subkontrak, karena subkontrak ini tidak dipakai atau tidak digunakan, maka kapasitas sisanya sama dengan kapasitas tersedia. Kemudian contoh selanjutnya di periode 14, kita harus membandingkan dulu bahwa demand di periode 14 lebih besar daripada kapasitas tersedia RT di periode 14. Maka kita bisa mengalokasikan semua kapasitas tersedia RT di periode 14. Kemudian kita membandingkan juga bahwa kapasitas terpakai RT yang sudah dialokasikan belum bisa memenuhi permintaan. Maka dari itu kita harus mengalokasikan kapasitas tersedia overtime, tetapi tidak semuanya. Yang dialokasikan berdasarkan sisa permintaan yang belum terpenuhi oleh kapasitas terpakai RT. Dari itu permintaan harus dikurangi dulu dengan kapasitas RT terpakai. Seperti ini. Maka di periode 14 kapasitas overtime yang dipakai yaitu sebanyak 5.118. Kemudian jangan lupa kita harus menghitung kapasitas sisa ya. Kapasitas tersedia dikurangi dengan kapasitas terpakai. Halnya dengan overtime juga. Nah ini biasanya yang paling banyak memiliki kapasitas sisa yaitu di subkontrak, karena pada metode transportasi ini diusahakan jangan memakai terlebih dahulu subkontrak. Seperti itu. Di periode 15 sama juga kita harus melihat dulu banyaknya permintaan masih lebih besar daripada kapasitas tersedia RT, maka kita bisa mengalokasikan semuanya untuk memenuhi permintaan, sisa permintaan. Maka kita bisa mengurangi demand dengan
kapasitas RT yang telah terpakai. Untuk itu, kita bisa mengalokasikan kapasitas tersedia OT sebanyak 5.143 untuk periode 15. Jangan lupa juga kita harus menghitung kapasitas sisa. Sama halnya dengan periode 16. Ini maka kapasitas sisanya kapasitas tersedia dikurangi dengan kapasitas terpakai.